Setiap koperasi memiliki kekuatan. Gedung, kendaraan, peralatan, simpanan anggota, semuanya adalah fondasi dari koperasi. Kita menyebut kekuatan ini sebagai aset, yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Bagi koperasi, aset adalah kekayaan yang dikelola untuk menjalankan usaha, baik yang berwujud seperti tanah dan mesin, maupun yang tidak berwujud seperti hak paten. Namun ada banyak koperasi yang tanpa sadar tertidur di atas aset yang potensinya belum terbangunkan. Bagaimana jika ada cara untuk mengubah aset yang diam menjadi sumber pendapatan baru? Mengubah beban perawatan menjadi keuntungan. Itulah kekuatan sejati dari manajemen aset. Dan pada video ini, kita akan sama-sama mempelajarinya. Let's go! Manajemen aset bukan sekedar mencatat, tapi sebuah proses strategis untuk mengelola kekayaan secara optimal. Tujuannya meminimalkan beban biaya, memaksimalkan penggunaan aset, dan tentunya mendukung tujuan utama koperasi, yaitu melayani anggota dan masyarakat. Dengan manajemen aset yang baik, koperasi akan merasakan banyak manfaat. Nilai aset akan terjaga, pengawasan jadi lebih mudah, kita bisa menghindari pembelian yang tidak perlu, dan asetnya pun lebih aman dari kerusakan atau kehilangan. Dalam rangkaian video ini, kita akan membahas seluruh siklus hidup aset, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, hingga optimalisasi. Kita mulai dari siklus hidup aset yang pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran. Tanpa perencanaan, pengelolaan aset jadi seperti berlayar tanpa peta. Perencanaan aset bertujuan untuk memastikan setiap aset yang kita miliki atau yang akan kita miliki benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan koperasi. Perencanaan aset menjadi panduan kita dalam mengambil keputusan pembelian, pemeliharaan, hingga penghapusan aset di masa depan. Perencanaan aset yang efektif dimulai dengan menjawab 3 pertanyaan sederhana namun mendalam. Pertama, aset apa yang kita punya? Di sini kita mengevaluasi aset koperasi yang telah ada. Kedua, aset apa yang kita butuhkan? Ini adalah proses menentukan kebutuhan aset untuk mendukung pelayanan koperasi di masa yang depan. Ketiga, bagaimana cara kita memperoleh aset yang akan kita butuhkan tersebut? Bila pertanyaan ini dijawab, kita jadi akan menyusun strategi aset jangka panjang. Perencanaan yang cerdas juga mempertimbangkan alternatif selain pembelian. Sebelum memutuskan membeli aset baru, tanyakan, bisakah kita mengoptimalkan aset yang sudah ada? Apakah ada alternatif yang lebih murah dibanding pembelian? Terkadang, menyewa atau outsourcing ke pihak lain bisa jadi solusi yang lebih efisien. Misalnya, saat koperasi butuh untuk menggandakan dokumen tertulis, koperasi bisa membandingkan antara membeli mesin fotokopi atau menyewanya secara bulanan. Rencana yang baik tetap tidak akan berjalan tanpa dana. Disinilah penganggaran aset berperan, karena setiap aset membutuhkan dana sepanjang masa pemanfaatannya, mulai dari pembelian, biaya operasional, pemeliharaan, hingga penghapusan nanti. Anggaran ini harus disusun secara akuntabel, transparan, dan efisien. Pendanaan anggarannya dapat bekerja sama dengan pemerintah atau bekerja sama dengan pihak lain yang dapat memberikan suntikan dana atau subsidi. Jadi, perencanaan adalah peta jalan koperasi Anda dan anggaran adalah bahan bakarnya. Dengan keduanya, koperasi Anda siap bergerak menuju tujuan.
Setiap perencanaan aset pada dasarnya adalah sebuah keputusan investasi. Apakah untuk mengganti aset lama atau untuk perluasan usaha? Penting untuk selalu memprioritaskan perencanaan aset yang paling strategis dengan menimbang secara cermat seluruh perkiraan biaya dan manfaat yang akan diterima. Untuk mengetahui hal lebih detail terkait dengan perencanaan dan penganggaran aset, silakan Anda baca materi tertulis yang akan muncul setelah rangkaian materi video manajemen aset ini selesai. Nah, sekarang yuk kita bahas ke tahap berikutnya, yaitu pengadaan aset. Pengadaan aset adalah sebuah langkah nyata untuk mendapatkan aset yang dibutuhkan operasi. Dalam pengadaan aset, terjadi proses memperoleh barang yang diperlukan oleh operasi. Tujuannya bukan sekedar membeli, tapi untuk menyediakan barang secara efisien dan efektif dalam proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Secara umum, ada 3 cara dasar untuk pengadaan aset. Pertama, yaitu membeli. Cara paling umum di mana kita membayar penuh untuk mendapatkan hak milik dari suatu aset. Misalnya, koperasi dengan unit usaha minimarket sebelumnya memakai motor tua milik anggotanya untuk proses pengantaran barang. Karena hal ini dirasa kurang efisien, koperasi pun memutuskan untuk membeli mobil box untuk menunjang pelayanannya. Nah, cara kedua adalah membangun atau membuat. Cocok untuk aset spesifik yang tidak tersedia di pasar. Contohnya, koperasi yang beranggotakan para peternak sapi sebelumnya tidak dapat melakukan pasteurisasi dan pengemasan yang layak atas hasil susu produksi mereka. Karena koperasi ini ingin dapat menjual susu mentah mereka ke industri yang lebih besar, mereka pun memutuskan untuk membangun unit usaha pengelolaan susu skala kecil. Ketiga, menyewa atau leasing. Solusi untuk mendapatkan manfaat aset tanpa harus memilikinya secara langsung. Misalnya, ada sebuah koperasi yang baru saja mendapatkan izin operasional. Modal awal mereka sangat terbatas, tapi mereka membutuhkan ruang kantor yang representatif untuk pelayanannya. Menyewa ruang kantor pun menjadi solusi. Apapun metode yang dipilih, proses pengadaan harus selalu berpegang pada rambu-rambu dan prinsip dasarnya. Proses harus efisien dan efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak membeda-bedakan, serta dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Selain prinsip, pengurus juga harus memiliki kompas moral atau etika pengadaan, yaitu bertindak profesional dan independen, tidak menyalahgunakan wewenang, wajib menghindari konflik kepentingan dan gratifikasi, serta selalu menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab. Pengadaan yang sukses bukan hanya tentang mendapatkan harga termurah, tetapi memperoleh nilai terbaik dengan cara yang terhormat. Saat aset baru Anda telah tiba, bagaimana cara merawatnya agar awet dan optimal? Kita akan bahas di video berikutnya.